Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Munir, NIM 206500. Di sini saya akan menjelaskan materi ke-8, manajemen proyek risiko. Masalah atau problem secara waktu timbul dari aktivitas keputusan yang dilakukan pada masa lalu sehingga saat ini sudah terjadi dan sudah diketahui dampaknya. Sebagai contoh, macet di Jakarta merupakan gambaran dari masalah karena sudah terjadi pada kondisi saat ini dan penanganan ke depannya dilakukan oleh manajemen krisis atau operasional khusus. Sementara risiko merupakan kejadian yang belum terjadi, baru merupakan perkiraan atau keterjadiannya pada saat itu nanti. Apakah akan benar-benar terjadi atau tidak, tergantung dari penanganan dan tindakan yang dilakukan. Ada 3 komponen dalam yang berkaitan dengan risiko, yaitu A. Efek berkaitan dengan positif maupun negatif, bahkan keduanya. Efek merupakan penyimpanan dari apa yang diharapkan dan dapat berkaitan dengan menciptakan atau menghasilkan peluang dan ancaman. B. Ketidakpastian, yaitu suatu keadaan, kondisi kurangnya informasi terkait dengan pemahaman atau pengetahuan tentang suatu peristiwa, konsekuensinya atau kemungkinan suatu terjadi. C. Sasaran merupakan tujuan dari sesuatu yang akan dicapai, di mana dapat melakukan berbagai aspek dan kategori serta mempunyai beberapa tingkat. Risiko. Menurut kamus, risiko adalah kemungkinan kerugian atau kecelakaan. Definisi dari risiko proyek adalah sebuah ketidakpastian yang dapat berdampak positif atau negatif bagi proyek. Tujuan manajemen risiko adalah untuk meminimalkan potensi risiko negatif sambil memaksimalkan potensi risiko positif. Manajemen risiko proyek mengidentifikasi, menganalisis, dan merespon terhadap risiko yang ada selama proyek agar tujuan proyek tercapai. Dalam pengurusan secara umum, fungsi penerapan manajemen risiko pada tingkat perusahaan adalah 1. Memperkuat analisis pencapaian strategi perusahaan. 2. Memudahkan dalam mengambil keputusan. 3. Meningkatkan produktivitas perusahaan. Proses manajemen risiko proyek yaitu perencanaan manajemen risiko, menentukan pendekatan dan rencana aktivitas manajemen risiko untuk proyek, identifikasi risiko, menentukan dan mendokumentasikan risiko-risiko yang dapat berdampak bagi proyek, melakukan analisis risiko kualitatif, memprioritaskan risiko berdasarkan probabilitas dan dampak dari risiko tersebut, melakukan analisis risiko secara kuantitatif, kuantifikasi dampak dan risiko bagi proyek, merencanakan respon terhadap risiko, mengambil langkah untuk meningkatkan kesepakatan dan mengurangi bahaya bagi proyek, monitoring dan mengendalikan risiko, monitoring risiko, teridentifikasi dan risiko residual, mengidentifikasi risiko baru, melaksanakan rencana manajemen risiko, dan mengevaluasi efektivitas strategi risiko sepanjang proyek. Identifikasi risiko, input, faktor lingkungan, aset, proses organisasi, penyataan ruang lingkup proyek, rencana manajemen proyek, rencana manajemen risiko, teknik, dokumentasi review, brainstorming, DLP, interview, cost identifikasi, SWOT, analisis checklist, teknik diagram, cost LVS, flow chart. Output, risk register, daftar risiko teridentifikasi, daftar respon potensial, risiko akan penyebab, kategori risiko yang update, analisis risiko kualitatif, input, akses produk organisasi, penyataan ruang lingkup, rencana manajemen risiko, risk register, teknik penilaian probabilitas dan dampak risiko, materi probabilitas dan dampak,
penilaian mutu dan risiko, kategorisasi risiko, penilaian urgensi risiko, output risk register update, perencanaan respon risiko, input risk management plan risk register, teknik strategi untuk risiko negatif atau ancaman, strategi untuk risiko positif atau kesempatan, strategi untuk ancaman atau kesempatan, strategi respon atau kontingen, output risk register update, project management plan update, risk related contractual agreement, risiko negatif atau risiko positif. Risiko negatif adalah melibatkan pemahaman terhadap potensi masalah yang mungkin terjadi dalam proyek dan bagaimana risiko tersebut dapat menghambat proyek. Risiko positif adalah risiko yang dihasilkan oleh sesuatu yang baik, kadang disebut peluang atau kesempatan. Strategi risiko negatif, avoid menghindar risiko melibatkan perubahan rancangan manajemen untuk menghilangkan ancaman oleh risiko merugikan, mengisolasi tujuan proyek dari dampak risiko, atau mengundurkan tujuan yang dalam bahaya. Transfer strategi risiko positif yaitu exploit strategi untuk memastikan bahwa kesempatan risiko positif dapat terrealisasi, contoh menugaskan SDM yang lebih berbakat untuk mengurangi waktu penyelesaian dan menyediakan mutu lebih baik dari yang direncanakan. Perencanaan manajemen risiko, outputnya dokumentasi rancangan risiko, prosedur untuk mengolah risiko sepanjang proyek, rancangan kontingensi, aksi yang dilakukan oleh tim proyek apabila sebuah risiko benar-benar terjadi. Flashback plan, rencana yang dikembangkan untuk risiko yang berdampak sangat tinggi pada keberhasilan proyek. Kategori risiko pasar, risiko finansial, risiko teknologi, risiko manusia, dan risiko proses. Risiko breakdown struktur, gambar tingkat kategori risiko dari sebuah proyek, digunakan untuk mengidentifikasi dan mengkategorikan risiko. Identifikasi risiko, proses memahami potensi kejadian yang dapat menghambat dan membantu sebuah proyek. Alat bantu dan metode untuk mengidentifikasi risiko itu brainstorming, Delphi, interview, dan analisis SWOT. Brainstorming, membentuk grup yang membahas berbagai macam ide atau solusi secara spontan untuk menyelesaikan permasalahan tertentu. Teknik Delphi digunakan untuk mencapai kesepakatan dari sekumpulan ahli di bidang tertentu yang melakukan prediksi terhadap masa depan. Interview, sebuah cara untuk menemukan fakta dengan cara mengumpulkan informasi melalui tatap muka, telepon, email, atau Instagram. Strategi respon terhadap risiko negatif, risk transfer, dan risk mitigation. Strategi respon terhadap risiko positif yaitu eksploitasi risiko dan membagi risiko. Risiko residual, risiko yang terjadi setelah memperhitung kontrol yang sudah dijalankan dalam rangka pengurangan dampak dari risiko utama. Demikian hasil penjelasan dari saya. Saya akhiri. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.